Ada dia. Dari match cup. Kaget. Oh yang lagi. Ada lagi. Yes, ada dia sekarang. Dia sudah hadir. Jadi sekarang kita udah bersama Circle Anak Wi. Yes. Which is kating-kating di kampus. Izin. Which is orang-orang yang sudah melalang buana, sekali lagi melalang buana di industri kreatif. Ngumpulin nyawa dia. Scanning dari scanning. Saudara Vincent Rompis, Yes. Afid, temennya Aden. Ini Kairi, namanya Kairi, coba. Namanya Kairi. Namanya Kairi. Ini Ilma, Yoga, sama Ini siapa? Oke, sekarang jingle intro Fun Ice Breaking. Nah, jingle dulu. Coba jingle dulu. Coba. Tadi udah, masing-masing udah. Hah? Masing-masing ngeluarin jingle tadi kita udah. Iya, kita. Berarti kan udah. Itu dari akar. Iya. Main sampling aja. Saya udah siap. Iya. Teng. Masa di IOI dulu? Oh, Edozel. Terlalu YouTube Prime era. 2018 Pik tuh. Pik nih YouTube tuh. Ih, boleh. Jadi sebenarnya gue pengen tahu sih keseharian mas-mas yang super sibuk ini. Kalian berdua sih sebenarnya. Lagi lately ini lagi handle apa aja sih? Pengen tahu aja sih. Tadi gue udah jawab itu. Lu ya sekarang. Udah bilang tadi yang pertanyaan 3 sih. Udah. Dikat dulu. Kalau pertanyaan 4 udah habis. Iya, udah kelar kalau itu. Lu itu apa nih sibukannya? Lihatnya yang ini ya, jangan lihat ke sini. Kamera, izin. Lihat ke kamera. Sama-sama abu-abu. Wah, izin. Wow. Si loading lucu banget. Ya udah apa tadi pertanyaan? Lately lagi sibuk Sibukan apa? apa? Gua ngurus dua show sama Oh, program ya, 2 program. dua IP. Show sama Jackson Proof di sini. Yes. Di sini. Tolong di follow dan tolong di Tolong. follow dan tolong Bisa. nonton. Nanti pop up ya. Biar saya tetap ada penghasilan sama sesekali konten lah di Circle Anak Wi, Gibran sama di gua. IG gue ini tolong di follow. Lagi sering konten. Lagi konten. Gua Sering lagi program 365 hari 365 konten. Wih, Wow, keren. Literally daily. One day one konten ya. Sekarang tuh udah ke 30 berapa ya? Udah konten ke 30. Oh iya. 30-an lah. Ya, full break kan. Ini Mas Gibran? Saya Iya. Boleh. selain jadi wakil presiden, Bukan gitu. Wow. Sama-sama ngantuk sih. Gua mukanya jadi Gibran. Ini Prabowo. Editor musik. Aduh, effort banget nih podcast ini. Profesional. Pas dari kelihatan anjing bayar kasih berapa? Nggak, sumpah, fotonya langsung ditempel. Iya, Raf katanya. Iya. PWK bilang. jadi gua kesetimbangan gua akhir-akhir ini adalah gua day to day-nya tuh bekerja 1 to 5. One to five. 1 to 5. Sekarang. Big Four tuh. Big Four. Pasti. Pasti. Paragon. Paragon ngakuin sekelas. Nah, gua menolak 9 to 5 ya. 1 to 5. 1 to 5 jadi 1 to ya. 5. 1 to 5. Jadi gua kerja under content creator juga. Wow. Namanya Andas Prasetya. Di sini? Iya. Ada dia ntar. Hah? Ada dia. Di sini ya. Dar gitu. Nah, jadi gua kerja as producer. Oh, produser. Iya. Itu sama. Oke. Produser Gibran, produser Umi. Iya, Yap. tapi, gua kalau misalkan RW ini kan Andopi Andrea Show gitu kan. Itu kan akun IP yang dari grup lah. Kalau gua personalnya Andreas. Oh, dia doang. Iya, konten-kontennya juga kebanyakan tuh gamifikasi gitu. Jadi tetap main game gitu, tapi dia sendiri gitu.
konten pribadi. Yes. Experience aja ya kita kalau beda aja Pak. Apa aja disikat ya. Kerjain nih. Emang harus biar survive di industri ini ya. Yes. Tadi kita Wow, amin. Wow, dijilat lagi kita. Dijilat kita. bayar Sore ini kita bakal live stream Ramadan katanya. Oh gitu. Iya. IOICX. Sering ngelakuin. Main di sahur. Tungguin teman-teman main di sahur. main di sahur kita. Main di sahur. Kenapa gue taruh di sini supaya kalau dia bohong nanti di sini kelihatan. Masa jadi ada utang gitu kita. Rompis mati rompis. Rompes tolong ya Rompes. Namanya Rompes. Zepanya Serafim rompis. Yes, di situ. Kok lagi aja. Begitulah IWC. Tapi yang ini nggak. Tonikat. Masa terlalu. Tolong sensor SpongeBob aja. Iya, yang gitu. Tapi lu berdua kan produser nih. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, ngapain sih? Jadi produser itu sebenarnya day to day task-nya ngapain sih? Beda-beda. Kalau di IP gua tuh mirip sama dia tuh di Jaksel Terus, tapi nanti yang jelasin gimana aja. Kalau gue ya ASO, yang iyalah, salah. Kalau di ASO tuh kita lagi bikin segmen nggak baru sih, sekarang udah jalan mau ke season 5. Namanya Siapa Yang. Dia tuh ngambil Seru tuh. dari luar negeri lah. Jadi pokoknya ada 5 orang, satu frame, 1 orang jujur, 4 orang bohong gitu. Oke. Imposter. Bikinnya di Limbo. Nah, jadi day to day gue tuh gather talent, terus siapin buat produksinya, terus buat siapin gimmick-gimmick, ini segala macam props, sama kontak-kontak kayak studio gitu. Sama gua juga kalau di Asia bukan gue yang edit. Oke. Jadi gua kontrak sama editor. Kita punya full editor freelance gitu. I see. Kerjaan gua kalau monitoring konten, terutama yang brand sih. Make sure all the production things Ya, berjalan dengan baik kan, mau internal mau eksternal kan. Kayak file misalnya gak ada yang korup, terus habis itu editannya partnya udah dapet belum, subtitle udah bener. Iya. Kice tertinggi di lu berarti gitu ya. Kalau Mas Gibran? Kalau saya sebenarnya produser kayak di film sama di kayak Short form. Short form kan gitu content, agak beda sih. Secara strukturalnya sama gitu kerjanya, ngapain main dari gitu sama. Tapi kalau di gua karena gua manage-nya akun TikTok pribadi kan. Iya. Tapi Perorangan nih kan. Perorangan. Tapi sistem kerja itu mereka mirip-mirip kayak apa ya, yang akun-akun yang duduk di itu juga sama. Jadi kalau gua sendiri karena gua udah setahun ya. Setahun lebih dari setahun. Lihat di situ Mas nanti ada teks-teks kayak diklip-klipin gitu. Ada. Tolong editor ya. Nyewa klip juga? Ada pokoknya ada. Bener banyak. Ready semua, ready. Jadi kalau karena gue nyewa Ngantuk dia. Masih ngantuk dia. Mas sudah buka kaca. Udah berat. Ini ada ikut Metaglass juga? Jangan semuanya. iya masalahnya. Wow. Teknologi. Karena gue udah setahun, awal-awal tuh gue kayak sebenarnya produser apa ya? Ini apa ya, atas sebutan trennya aja awal-awal kayak gue kayak ini sebutan doang nih. Emang edit Semuanya bener-bener. semuanya juga bikin Kayak script juga, camper. Iya camper juga ya benar ngedit juga. Tapi kalau sekarang masih gue udah seorang yang masuk dan jadi produser juga yang handle tim editing, storyline gitu juga. Kalau buatnya sekarang tuh baru sebenarnya baru awal tahun dari akhir tahun kemarin lah, fokus ke bikin deck buat dilempar ke brand-brand. I see, lebih ke ideation thinking, strategic thinkingnya ya. Intinya gimana punya anak gua. Wow. Gila. Udah jongkratnya. Gila. Kerja 1 to 5. 1 to 5. Profesional tuh, kayak korporat gua akuin. Hustle. Tapi ya itulah, jadi kalau sekarang sih karena bisa sih menurut gua bikin deck buat dilempar-lempar ke brand, terus mungkin ada Bukan nggak semuanya dilempar beneran. Jadi kan kayak misalnya dari setahun terakhir kan kita ada beberapa segmen nih dari akun TikTok Ibas, iya ada segmen
game 1, game 2, game 3. Dari yang paling works tuh misalkan B1 ada yang namanya BD1. Oh, oke. B1 ini gue buat backnya, terus kira-kira apa yang bisa ditawarin sebenarnya tuh ini. Dipicingin lah. Apa yang udah dapat ini. Terus Gibran tuh baru-baru ini dapat penghargaan deck terbaik. Oh iya. Dan di kantor yang isinya Keren. nominasinya cuma 6 deck. 2-nya deck gua, 4-nya deck kita. Wah, Yang menang keren. Kantor gede. Keren. Keren. Enggak boleh. Itu kan deck kecil kan? Gede, gue bilang gede. Keren. Di gedung ini. Gak di rumah ya? Nggak di gedung. Kita di gedung di Sentral Jakarta. Wow. Jakarta. Not Depok. Jakarta Selatan tapi di internasional. Tengahnya Jakarta Selatan Tengahnya berarti. Jakarta, enggak, tengahnya Jakarta deh. Tengahnya Jakarta. Monas. Bukan. Blok M. Adalah kampung Melayu besar. Serius gila kampung. Iya bagus. Enggak. Kantor gedung. Gedung. Bukan rumah. Tapi mas dari ngomong gitu tuh dengan kantor yang manpower dikit, impact-nya gede. Yes. Oh yes. Efektif. Yes. Kita kan kerja kita efektif. Setuju. Output, outcome oriented kan. Yes. Kan. Gue suka tuh. Terus sih konten ya karena kayaknya masih relevan ya sekarang. Banget sih masih. Jadi untuk punya tim sih enak. Tapi ada bedanya nggak ngurusin produser perseorangan sama kelompok? Beda sih. Beda sih. Banget. Enggak gitu banget. Nah, lu ngurusin grup anjing. Ngerasain. Beda. Konteksnya gini. Konteksnya dulu tuh posisi dia tuh gue yang ngisi. Terus gue digeser terus diganti Ibra. Oke. Jadi gue pernah ngerasain sendiri sama yang berorangan. Oke. Kalau sendiri tuh satu kepala. Satu doang ya. Kalau grup tuh banyak kepala. Jadi gue harus considering dari ini. Iya, banyak perspektif gitu-gitu lah. Setuju. Ada pros and cons lah. Setidaknya tuh misalkan kalau saya grup tuh saya gua nggak kalau persoalan kan gua lawan bos gua. Iya. Betul. Jadi tuh biasanya ada dua besar, ada 2 atau 3. Mereka beda pendapat, gue bisa tahu nih perspektifnya A atau B ya yang benar menurut gua. Oke. Jadi nggak ada fit lawan riot gitu loh. Lo banyak consideration lah di sana kan. Setuju. Tapi enak kalau dua-duanya. Karena emang dua-duanya juga. Ya, karena jadi produser. Keren. Canggih. Gue jadi runner. Merendah. Kok merendah? Duh lama banget lagi. Tapi awalnya bisa kecemplung ke dunia seperti ini kayak gimana nih? Rumi dulu kali. Iya. Kalau dia yang pertama. Kalau gua awalnya editor show. Karena di semester 5 di Promet, kok gue punya skill nih ya? Oke. Skill gue 0. Terus ada urgensi lah. Ya, terus tuh dapat kena chat dari kakak gue tertampar-tampar lah. Wow. Seret, ini gue semesternya. Seret gue, Motivasi ya. ya jadi kasih lagi Gibran di awal. Oke. Oke. Bos. Gua akuin keren. Sorry. Suruh? Sama aja. Kacung kampret? Cempret. Intinya jadi asistennya Gibran. Ah. Oke lah itu ya. Ya halus lah. Punya Terus waktu itu kan dia di respect banget di angkatan. Wow. Gila. Karena Izin. dia udah mulai kerja ya motret, Ah. yang produksi video itu dari SMA kan. Gue kan baru, gue pengen ikut nih waktu itu pilihan 2. Bang Gibran sama Bang Adan dulu ada. Oh, ada dua kiblat tuh. Kalau Bang Adan dia udah terlalu jauh deh. Gue soalnya dia film TVC gitu. Film kan. TVC. Gue gak kuat, dia malu-maluin dia kan. Soalnya dulu pernah di angkatan gue ada yang ikut dia, terus tidur di set. Wow. Ada jadi agak takut gue mau mulai kesana sama. Oke. Jadi gue ikut Bang Gibran lah. Oke. Gue ikut Bang Gibran. Bang Gibran. Kiblat Bang Gibran nih. Wah, itu gua. Yang bikin set. Kali gue ikut syuting. Akhirnya dia bikin kiblat sendiri. Bang. It's okay. Ikut syutingan gue nggak tahu apa-apa. Jadi Asem ngapain ya? Udah ikut aja ya. Udah dong. Udah ikut aja tuh jebak sih. Iya sih. Polisi antruk banget kan. Terus di Bigo jalan iya. Zang.
Tahu tahu. Oke, oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi belajar. Kena shadow ban. Kena shadow ban. Wah, intinya kalau balik lagi tadi gue dari ikut Gibran lah akhirnya memaksa belajar ngedit, belajar kamera segala macam. Akhirnya gue apply lah ke A-Show. Oh, apply. Jadi editor A-Show DM. Oh. Gue DM A-Show, bill dia aja. Yes. Bukan dia buka terus Dia buka, terus abis itu udah close tapi udah close. Oh, iya. Abis itu gue cek kan masih ada lah lokernya. Posisi kemampuan ngedit kalau di Porto tuh CV kan Ada titik-titik. Iya, titik titik 10 gitu Iya. kan. Oh. Posisi gue setengah. Wow. Setengah. Skill Premier cuma tahu split waktu itu C. Shortcut ya, shortcut. Dulu tuh ada tuh. Gue akhirnya belajar lah, terus dikasih kesempatan buat kayak semacam ambisi gitu. Ya udah gue nanya dia gini gimana caranya segala macam. Akhirnya gue terima lah. Masuk tuh kayak ekosistem Adolfi Andreas itu kan. Akhirnya gue ngedit 6 bulanan. Gue telepon Andreas. Cuma telepon dia. Lu mau jadi editor seumur hidup? Enggak bang. Enggak bang. Ya udah besok kantor gue. Waktu itu masih di waktu kantor gue hari Jumat. Jadi gue kantor gue ya. Ngapain bang? Datang aja dulu. Datang terus. Ya udah lu maling kesini ya 3 bulan. Damn. Gaji segini segala macam. Oh oke barang gue sekarang. Udah ya nggak usah hari ini kita nggak lagi. Dah. Terus udah. Abis itu gue kerja di situ berapa bulan. Maaf deal ya. Datang lah project musikal pertama. Oke. Oh, iya. Gue lagi berani sama Damara di situ pertama kali. Setelah dipersatukan tuh. Iya, dia baru dia masuk. Terus dia parut musikal dia selesai sama musikal doang. Tapi akhirnya bikin tuh Jaksel Proof. Mulai dari situ. Nah, akhirnya Jaksel gue dioper ke Jaksel Proof, dia ditarik ke Andreas. Oh. Dan di situ juga mulai terbentuknya Circle Anak UI. Sekarang ini terbentuknya ya di Iya. situ dari awal situ. Lucu ya, tapi bercabang juga maksudnya megang masing-masing kan. Jadinya nekat aja. Gitu deh. Karena lu akan gagal taruh gue lihat dulu. Nah, it's okay. You miss 100% shot of the shot. Yes. Gitu kan. Kobe Bryant. Enggak usah. Gambar pemandangan, gambar kuda. Kurang-kurang kawin gitu. Ada, tapi teman-teman yang nonton, gue harus tahu, gue harus nonton. Kurang-kurang kawin itu kayak gimana? Lucu banget, demi Allah lucu banget. Itu soundnya juga dijadiin soundnya dinosaurus kan? Iya. Buat di Jurassic Park. Iya. Sumpah, jadi soundnya T-Rex. Lucu banget, Iya. nonton pernah gitu. Iya. Obrolan industri. Kata gue. Tapi Lu episode 1, sorry ya. Tadi episode 1 katanya gestarnya meeting dulu. meeting bawain sumpah. Tiba-tiba begini. Lagi roll. Kita nungguin gue harus meeting. Oh ya, nggak apa-apa. Mencerminkan potret industri kreatif. Banget hasil culture banget. Yes. Awal kepikiran bikin circle. Ntar dulu patah banget itu kan gua. Q-nya gua. Ntar dulu makanya kita tadi itu. Dia belum ngomong kecemplung gitu. Itu juga belum bagian dia belum. Gua karena gua awalnya itu freelance aja kan. Terus telepon juga, lu mau freelance seumur hidup? Sama bukan dong. Emang enggak dong. Gitu. Minimal juga. Bukan. Enggak, masih elit kebetulan enggak. Wow, penting tuh. Enggak, jadi itu karena awalnya gue ditarik ke musikal itu karena dia butuh kan gue. Ya udah gue bekerja seperti biasa aja sebenarnya. Udah sehari-hari kan, terus ke musikal. Terus ya udah nganggur tuh, bener gue sebulan di rumah ngabisin duit yang hasil musikal aja tuh. Bisa ngapain ya? Wow. Iya, tiba-tiba Terima kasih. gue ditelepon sama Rumi, mau gak doing ke Andreas di itu nomor kesannya tuh saat itu ya? Iya. Pokoknya itu tuh posisi lagi skripsian lah, lagi skripsian. Di hari yang sama gue ditelepon dua institusi, ya institusi. Satu konten kreator yang biasa aja sebenarnya. Sampai saat itu masih biasa aja. Biasa aja. Satu konten kreator biasa aja, satu lagi PH film besar. Iya. Sinema. Sinema. Jadi di saat itu ditelepon lu mau dia udah
lu apa kan lu mau megang Andre Asho nggak TikToknya jadi produser, karena gue dilempar ke Jackal Proof sama Asho. Terus oh yaudah nanti gue pikir-pikir dulu deh. Terus setelah itu gue ditelepon lagi tuh malamnya sama temen gue yang di Cinema, lu mau megang project film nggak? Wow. Jadi apa? Berat. Gue pengen banget di film kan. Iya. Kalau background story-nya. Terus ditelepon, lu mau megang project film nggak? Jadi apa? Post pro koordinator. Post pro Nama keren banget. Nama keren. Gak ada internnya tuh di depan tuh. Nggak ada ya. Maksudnya post pro koordinator. Karena sebelumnya gue magang di Cinema editor. Oh iya. Ya, jadi orang sana mikirnya oh ini editor nih bisa ngerti post pro. ngerti. Terus berapa lama runningnya? 3 bulan. 3 bulan tapi gue harus ikut syuting sebulanan gitu di Sukabumi. Produksi lah, skripsi, dan macem kan. Posisi dosen pembimbing kita pengerti, Jadi killer banget, paling liar di angkatan gue Mbak Marita kan? Margareta mana tahu. Terus ya udah nggak mungkin dong gue cabut nanti nggak bimbingan sebulan kan nggak mungkin. Itu gue pengen banget tuh saat itu. Terus dioper gaji juga sekian. Terus kalau gue hitung pas sama aja ini kalau secara angka ya. Iya main di angka tuh. Sama aja 3 bulan tuh hitungannya sama kayak gue yang freelance biasa lah. Terus ya udah akhirnya gue terima lah yang Andreas. Karena dia fleksibel. Tadi ya itu 5. Alias 1 to 5. 1 to 5 kerja 4 jam sehari. 1 to 5 dan kalau ada bimbingan bisa cabut. Bisa cuti kantor. Iya, jadi jam 11 sampai jam 1, habis itu bimbingan jam 1 sampai jam 4, habis itu jam 4 sampai jam 6 baru kerja lagi. Bisa kayak gitu, bisa diketeng. Bisa diketeng. Bisa diketeng. Ini works bisa. Bisa kan? Bisa kelar. Kalian gitu. Kita sama gitu. Asal kelar kita. Si Kairi. Lo kan emang konversi di sini. Lu kenapa, Dia mau konversi di sini. Dia konversi. Konversi dia. Mentor? Hafiz. Wow. Keren gua akuin. Datang sidang. Secara event kita. Iya. Jadi belum lulus udah Udah jadi mentor nih. Waktu itu. Oh gila juga ya. Jadi Sidang itu. Keren dia. canggih. Gokil. Ya udah gue jadi akhirnya karena lebih fleksibel juga kan, dan gue di RTS bisa ngambil freelance yang lain. Jadi Iya, fleksibel lah. fleksibel luar lah dalam setahun di situ aja. Udah akhirnya gue ikut udah jalan setahun. Lebih. Nah, dari sekian banyak IP nih, yang menurut gue ya, gue sebagai anak UI juga, gimana kepikiran dari si IP Circle anak UI? Gue tuh banyak banget konten kreator di UI yang emang ngeksploitasi nama UI sebenarnya. Tapi berangkat dari mana sih? Apa Dalim Skuy? Parah! Dalim Skuy! Nggak boleh kan. Dalim itu keren banget anjing. Heavy shit, I love heavy shit anjing. Sobat kita, Dread gue loh. Gila, ada Dalim Skuy. Ada satu karakter di luar Dalim. Dalim Skuy. Nggak boleh kayak gitu. Dia kan next gestar kita dia. Next gestar deh. Sobat gue anjing. Gue SPBP. Serius gue tadi gue. Membantu. Influencer emang. Zita lagi ya. Zika lagi aja yang kena. Education Creator of the Year loh. Keren Mel. Shout out buat dia. Ntar tolong disensor SpongeBob lagi. Udah panjang banget sensornya anjing. Udah lanjut jawab. Kepikiran berangkat dari mana? Iya. Dari DU sebenarnya. Pasti. Enggak, soalnya gue denger tuh kayak lu di challenge gitu. Iya. Nah itu tuh gimana? Challenge apa? Dari siapa? Iya emang bukan awal pemikiran. Oh iya, tapi waktu awalnya tuh adalah di akhir-akhir project musikal itu, akhirnya gue ngomong sama Gibran, kan gue bertiga tuh kan, gue dan menurut gue itu salah satu project yang paling enak lah yang gue kerjain. Ya pokoknya itu project yang enak lah, misalnya salah satu paling enak yang gue kerjain. Enjoy lo Ya, ngerjainnya. karena timnya enak, intinya itu. Temen-temen Komunikasinya semua. enak. Sebenarnya gue sama Gibran emang udah deket lah. Sama Damara tuh tahu aja. Tahu. Maksudnya kita pernah satu band, tapi ya nggak yang pernah tektokan gitu. Enggak yang deket banget. Soalnya itu Andres cuma bilang, ada dong cari satu orang yang ngerti politik. Cewek. Nggak ada cewek. Oh enggak ada harus. spesifikasi cewek. Kayaknya butuh cewek nih, soalnya kalau gua sama Gibran berdua, Batang terus mulu. satu lagi cowok,
pasti bakal apa ngayun dah ada yang jadi impresnya. Ngerti, betul, ngerti, betul, ngerti. betul. Gitu. Akhirnya butuh lah. Akhirnya gue cari Damara. Terus gue telepon dia oke. Selama kerja tuh enak, maksudnya berantem enak, komunikasinya enak, sama enak. Terus, oke, ada pokoknya enak lah. Terus gue ngomong sama dia kayak kita bikin bertiga asik nih bikin apa? Tadinya gue pengen bikin PH, kayak semacam agency gitu. Oke. Kayak semacam WC lah. Wow. Semacam Semacam IWC. semacam Udah ya. udah ada. Udah berdiri. Udah deh. Pokoknya pengen bikin agency lah gitu. Terus kita ngomong sama Andreas segala macam. Terus kata Andreas, dia bilang, ya udah lu bikin aja, tapi lu jangan cuma bikin agency doang, ini lu konten. Pokoknya kita kenapa kita ngomong karena gue pengen ngisi PRT-nya dia. I see. Supaya waktu bisa ikut kan. Hmm. Gitu, tapi ya udah dikasih, cuma di challenge-nya itu tadi 90 hari konten, 90 video berapa hari. Ya apa anjing? Dikasih ide ini juga dari dia, ya ini kan tahu Achieve. Challenge. Hebat. Hebat ya. Teman-teman, aplaus. Tapi lu awal-awal konten tuh ada struggle-nya nggak sih? Ngerasain nggak sih kayak dari awal-awal bikin? Gibran. Kan di challenge kan? Di challenge 90 hari tuh. Awalnya tuh itu tuh bulan apa ya? November. Jadi kita di challenge, kita minta nih ke Andreas nih awalnya yang tadi di nih. Itu tuh tanggal 28 Oktober. Terus Tahun lalu nih. tahun lalu. Enggak dong. 2024. Oh, 2024. Iya. Kata dia udah konten aja. Oh ya udah. Lu butuh berapa lama waktu buat nyiapin dengan Andreas kan? Terus, ya sebulan lah bang, gitu. Misalnya ya, buat logo, buat konten Iya. itu kan. Perintilan. Wah nggak ada, 3 hari. 3 hari. Industri kreatif. 1 November harus bermulai katanya. Harus dalam pos. Harus dalam pos. Udah tayang ya. Iya. Jadi di antara 28 sampai 1 tuh udah syuting dong. Iya. Mau. Udah akhirnya karena kita waktu di musikal itu juga kerjaan nih konten-konten cepat gitu. Konten. Terus akhirnya ya kita udah terbiasa juga kan. Terus ya udah akhirnya itu 28 besokannya kita bikin nyari nama apa nih namanya apa, terus bikin logo yang sangat profesional nih. Tang, ada di sini ntar. Bagus kok, bagus. Keren. Terus logonya nggak ada, tempat kita aja. Logo tuh. Logo. Ini terus habis itu ada stroke lagi. Dan stroke-nya tidak ini, apa namanya? Enggak Proporsional. Iya, tidak proporsional. Mau bikin stempel gitu. Bikin stempel. Gampang. Udah akhirnya kita karena ya udah kita main cepet aja kan di sana. Udah kita langsung konten ke UI. Itu waktu itu untungnya masih ada yang kuliah. Apa konten pertama itu? Konten pertama yang di-post. Iya. Konten pertama yang di-post itu zodiak paling red flag versi anak FNIFA. Views-nya waktu itu di hari pertama gue kayak 1.000 lewat nggak ya? 1.000 akhirnya lewat. Di 6.000 apa 5.000 gitu. Wow, itu first video. Oke banget. Terus dan dari Andrea sih gue nggak ada KPI apa-apa. Ada KPI itu urusannya konsisten. KPI-nya adalah 90 hari. Pun lu di 1 hari nge-post 2, besokannya nggak boleh bolong. Jadi harus tetap terus. Terus udah ya kita konten aja di situ. Jadi sekali karena kita mikir nih kita kan ada beda gitu masing-masing ya. Akhirnya kita sekali Bikin banking aja. banyak kan tinggal ngedit. Pos. Bagi, udah tinggal post aja itu satu. Hidup itu apa ya? Ininya. Prestasinya sih di hari kedua ya. Hari kedua langsung FYP. Itu yang konten yang gokil sih. Iya. Fakultas paling good looking. Indonesia anak dia. laku yang begitu ya. 60.000. Wow. Emang kalau bisa orang-orang via yang paling good looking yang mana? Info ada. Disebutin fiskal yang kayak gitu. Langsung. Jangan. Terus kita tadi lo explanation banget. 3 Iya.
dari nol ya. Nggak ada ekspektasi yang gimana-gimana lah. 1000 deh dari ngelaluin. Ah. 1000 gue udah seneng ya. Akhirnya ya tembus. Terus karena saat itu juga nggak ada yang konten UI juga, yang bawa UI itu nggak ada, yang Langsung nggak ada. grup itu nggak ada. Oh yang Oh, yang grup ya. Dan yang bawa kalau maksudnya bawa pop culture UI itu ya. Dan emang bener-bener nge-state di branding. Nah itu belum. Nah itu belum. Iya kan? Nama kita tuh bukan si kreatif, namanya si kreatif. Si kreatif. Si kreatif. Oh iya. Nama tongkrongan banget. Nama tongkrongan. Gitu. Iya, paham. Expect-nya kayak gitu. Iya awalnya. Tapi akhirnya di bulan ke berapa ya? Bulan ke-4 gitu ya. Bulan ke-4 sampai ke-5 baru Circle UI aja. Itu pun dari gue nongkrong di tempat yang sangat fancy waktu itu sama Andri Nyampe. Yes. Andreas alias Warkop di Bangladesh di pelosok Kemang kalau nggak salah. Wow, Beneran, parah. beneran di Kemang. Terus ngobrol-ngobrol dari situ terlahir dua IP, dua nama IP. Gue pertama tuh, ini lu bikin dari dia geng aku awal gitu. Oh, insight-insightnya tuh. Ya, terus habis itu gue bilang, bos, nama circle aku ya di circle bang gitu. Iya. Oke. Akhirnya mereka lahir juga ini keliling musik Indonesia. Wish. Ntar muncul lagi nih. Oh iya. Ada Ibris nih. Ya, tiba-tiba ada nih. Editor kita Ada. menyala. Ya bisa guys. Karena ya kalau si kreatif kan kita ngomongin UI nih tapi nggak ada nama UI-nya kan. Iya. Kita nggak bisa nge-step Kan mau ngejual itu ya sudah. Iya, itunya yang mau dijual. dijual dan untuk kita nggak klaim juga kan, self klaim aja. Kan? Iya. Olah juga gitu lah. Kalau sampai sekarang juga kita tidak ada di bumi Mas UI. Aman tau gak sih? Aman harusnya. Aman. Nah, kalau lu cuma emang lu UI beneran gitu. Kalau cuma gitu doang, ada yang DM gua. Serius nggak sih? Ada deh. Serius? Emang lu UI beneran. Ah, konteksnya apa tuh? Maksudnya lagi Kirim arah gitu. Ada juga yang DM, lo kenal ini enggak Fikri? Iya, yang utang-utang gitu. Fikri. Ada nama siapa gitu, tapi ada yang DM udah nggak pikir maksud gua. Iya, Gua. Kayak Fikri atau doang. ada di sesudah gitu itu ada yang bilang, suruh dia, Dek, tolong cariin kosan buat anak saya dong. Agen, jatuhnya agen. Iya, nyokap. Oh iya. Iya, apa nyari kosan ini gimana ya? Lebih lah. Google sih ini. Iya. Informatif. Apa rekomennya apa? GK? GK. Nggak mungkin lah, aku paling suci di ketol. Alias. Wow. Itu terlalu insider itu kan lu anak UI banget. Udah lah baca aja lah. Enggak. Tapi awal-awal lu ngonten ada respon-respon tertentu nggak dari orang-orang di sekitar lu? Kayak gimana? Positif tapi dicengin sih. Maksudnya ya awal. Ya namanya tongkrongan Iya, kan. Cengin aja kayak. Wajar. Top 3 gitu. Minta foto. Minta foto. Ada yang minta foto? Banyak. Gokil. Zaman-zaman Naik deh. Itu lu jauh dari pas mulainya. Iya, jauh lah. Zaman-zaman maba tuh. Oh, ini abang yang sekolah anak UI ya. Gitu. Ada momen-momen kayak gitu? Ada. Wih. Keren. Gua akuin keren. Naik deh. Tapi responnya positif gara-gara emang menurut gue positif ya. Karena kita semua tuh berada di lingkup ya produksi media kan. Kita ngerti. Jadi melek. Nah, gue di situ biasanya sama anak-anak yang Melek. ada jurusan yang sangat berhubungan sama media ya, terima sih. Wow, hubungan tuh. Nah, gitu. Lain. Karena mereka oke kok. Ya maksudnya kebanyakan sih positif ya, nggak ada. Gue sih nggak pernah dengar yang negatif yang sampai keinget gitu nggak. Jadi hujat dari kampus. Oh, Bogor lah. Terus kita awal juga wawancara itu teman-teman kita semua. Oh iya sih. Iya, lebih enak. Itu tingkat 3 ya? Tingkat 4. Jadi Udah abang-abangan. Udah abang-abang, udah tua-tuaan nih. Iya, ngerti. Tapi lu awal-awal bikin konten-konten tentang anak UI yang kayak zodiak, top 3 segala macam itu ada referensinya nggak? Atau original? Kiblat kemana misalnya? Ibaratnya tuh Atau referensi? referensinya dari Anda sih. Oh iya, dia yang ngebantu ngidein apa gimana? Enggak, karena gue sama Gibran sama Damar tuh kan bener-bener lupa banget sama Bang Andre ya. Jadi dan dia tuh jago banget buat bikin konten drafting. Oh, I see. Ada satu konten originalnya dia yang bikin dia naik banget tuh namanya King 1 draft. Nah, terus akhirnya gue pengen bikin tapi ya posisinya tuh
kita bertiga siapa gitu kan. Iya. Nah, akhirnya pendapat yang paling valid adalah pendapat masyarakat. Pendapat gue gitu karena gue dan align gue sama kuliah gue tuh kan gue peminatan jurnalistik kan. Iya. Jadi itu kan aplikasi jurnalistik dong. Setuju. Itu kan nama nyampein itu terus akhirnya itu kita bikin ini aja bikin Vox Pop istilahnya kan. Cuma kalau untuk topiknya itu juga lagi-lagi refer ke Andreas karena salah satu pilar dia yang paling naik tuh kalau nggak zodiak. Makanya awal-awal tuh ceritanya ada zodiak. Tapi kita kan awal sih UI, yang awal adalah red flag. Red flag ganteng gitu-gitu ya. Kita mau keyword ganteng dan cantik. Iya betul. Karena terlalu adalah satu kreator lah yang dia udah establish, kita nggak mau ikut ke dia gitu, nggak mau disama-samain. Biar konten lu tetap original gitu. Iya, dari bawahnya jadi kita tweak jadinya bentukin kayak flag gitu. Ah sih. Baik lah nih, fakultas paling apa tuh dari Begarina? Iya di Pivik titik, Yurin ya. Jadi kok dia kita meeting sampai berapa udah. wah itu diputar-putar aja. Masih kemakan. Masih. Apa ya, orang-orang baru masuk kuliah nih kan, sering cari jati diri. Nah akhirnya kita main ke arah tren itu setelah kita udah mulai males ke UI. Iya kan udah lulus juga Iya, kan. perluan. Itu 7 ke 8. Iya karena udah gak ada kegiatan di kampus ya. Iya, tinggal skripsi doang kan. Skripsi doang, akhirnya kita sempet mati tuh gara-gara sempro ya. Iya. Makanya mau sempro jadi dia Sibuk lah, hektik. Iya. Sibuk karena barulah muncul si top 3 kuning sekarang UI. Setelah itu gimana caranya supaya relevan karena kita masih mahasiswa itu. Iya. Akhirnya mulai ada duet politik. Mainlah isu-isu yang lagi tren di kampus. Twitter kan TikTok. TikTok kan Twitter. Iya. Oh iya. Akhirnya malah gua. Iya. Laku sih tapi itu. Iya, naik sih. Itu kemana-mana tahu. Ya, itu kan. Buzzer ya. Pernah ngerasa cringe gak di awal-awal lu konten? Awal-awal sih enggak, karena kita udah, karena sebelumnya kita megang itu lah. Karena Oh bisa iya, konten, udah kan? ada track recordnya lah. Meskipun Pengalaman. awal karena gue orang sangat belakang layar, terus gue muncul depan iya, layar. pas Rumi kan udah depan layar duluan kan. Iya. Gue awalnya juga malu gitu masih. Tau masih lu kalau lu ngedit terus denger suara lu sendiri. Iya. Enggak enak ya. Kayak, Iya. tapi makin lama makin oh ya udah aja makin kebiasaan. Kebiasa ya. Terus ya udah karena emang tuntutan itu sih. Ya awal soalnya kita bertiga harus on cam gantian terus. Maksudnya in frame harus in frame gantian terus supaya orang tuh tahu oh nih orang nih akun ini tuh bertiga. Akhirnya pada akhirnya kembali ke karena sekarang setelah 90 hari itu kembali ke apa ya role nyamannya masing-masing ya. Gue di depan kamera, dia ngedit, Damara urus bisnis, urus administrasi, urus semua data-data. Iya, manajerial ya. Manajerial. I see. Ini kan gue liat-liat emang sukses lah teman-teman gue melalang buana ini. Selama berapa tahun ya kurang lebih? Udah 3 tahun, 4 tahun? Enggak lah baru. Enggak kan maksudnya enggak harus yang sering akui. Di industri lah. Iya. Iya orang Dia 3 lebih, tahun. gue 2 tahun. Udah kebeli apa aja sih sebenarnya? Dari konten. Dari konten. Dari konten only. Dari konten only. Terserah sih ya, Boleh. maksudnya. Iya, apa aja deh. Dari konten ya. Dari konten sih enggak gitulah, enggak sebegitu. Tapi brand banyak dong yang masuk. Kontennya janggal. Itu kan janggal doang kan gini kan. Main diangkat. Diangkat tos. Dari konten sih ada, maksudnya konten dari konten sih ada. Tapi Cukup lah buat jajan. ya buat jajan-jajan lucu, kopi yang cantik bisa lah. Kalau gue sih gue membeli ketenangan pacar gue. Wes. Mal itu Wanita mah. ya. Pasti. Iya. Itu pasti. Apa ya? Apalagi? Biasa aja. MacBook M4 lu nggak disebut? Wow. Pro. MacBook M4 Pro. MacBook Pro M4 Pro. Wow. MacBook Pro M4 Pro. Enggak Pro M4 Pro. Pro M4 Pro harga enak. Pro Max. Ada. Lah tapi unit apart yang ini. Wow. Wow. Tapi ya itu sih, maksudnya bener sih jajan segala macam. Ya nambah penghasilan aja. I see. Nambah. Jadi kayak
dulu rokoknya filter, sekarang mil, kayak gitu. Oh, main di situ. Kelas sosial naik gitu ya. Kelas sosial. Beli rokok nggak usah mikir kan enak. Beli rokok nggak usah mikir. Itu sebuah ketenangan. Itu sudah ketenangan, gua akuin ketenangan. Itu sih yang diukup lah. Terus kayak misalkan yang paling valuable dari konten dan perusahaan kami yang sangat ada tanggal gajian ya. Yes. Lebih ke kalau kita punya needs gitu kan. Contohnya paling gampang tuh wisuda. Wisuda waktu itu. Posisi gua dan Gibran sangat tidak punya uang. Saya kita pakai hitungan tadi wisuda gue enggak. Jadi ya. Terus yang sekarang nih kayak butuh cepet nih aduh gue misalkan waktu itu Lagi lu servis HP misalkan ya Lagi bu. lagi BU jadi karena kita bukan yang sebulan bagi hasil tuh bagi hasil nggak kita tabung nanti kalau ada perlu apa pergi Baru keluar gitu. jadi ada keamanan rasa amannya itu Rasa secure. rasa secure ya kalau gue amit-amit kenapa gue bisa ada nih gitu Iya, ada pegangan. ada pegangan Lumayan banget berarti. I see. nah, Oke, berdasarkan yang lu udah tanya-tanya ke anak UI. organisasi paling refleks aja Refleks semua? sekarang ya BMUI Wah, Oke. klien kita, Bos. Seklien kita katanya ya objektif aja mas. Nggak apa-apa. It's okay, gak apa-apa. Menurut keyakinan Anda kan? Kenapa? Yang saya BMUI. Kenapa? Ada 2, ini dia nggak. Oh, iya. Oke, iya. Oh, masalah tahun lalu berarti nih. Ya, terus demo nggak turun. Wow. Agak-agak janggal Yes, tuh. yes, Terus problemnya itu tadi tuh ada satu tuh disuap. Kenapa? Mager makan. Mager makan. Iya. Tangannya capek. Nggak mood. Harus disuap. Ya, tapi gue setuju kalau gue itu nggak ada jawaban yang lain nih untuk sekarang ya. Maksudnya ya, menurut gue sih itu ya so far. Karena kalau gue sebut organisasi kayaknya ya pasti semua organisasi punya huru hara sendiri. Iya, Cuma yang setuju. huru haranya sangat kelihatan dan Menyangkut kepentingan sebanyak orang. Setuju. Ini kan di look up bukan di email doang kan satu Indonesia. Se-Indonesia setuju. Impact-nya gede. Pas ada gue udah janggal. Ada satu aja udah janggal. Agak satu udah repot. Satu aja repot kan pertuanya. Kairi suruh ke depan. Aduh. Sini. Tadi Rumi ngefans banget sama lu. tukar SKS. Iya, coba sini. Udah. Ngobrol begitu udah. Sini nggak apa-apa. Iya, atur dah. Di sini. Iya, boleh. Awas laptop gue, awas. Laptop M4 lu itu. Wow. Yang hasil konten. Wow. Konten kebeli apa? Kebeli itu, guys. Coba Terlalu ini. ada yang mau lu tanyain nggak? Ke mereka berdua. Sebagai lo yang lagi intern di sini. Iya, Yang mau lulus nih. Iya, lo coba gali sebanyak-banyak ilmu dari beliau-beliau ini. Sama alumni nih. Yes, Sama alumni. yes. Wah, daging banget. Belum. Coba, Bang. Gua mau lulus nih. Kasih kiat-kiat. Kiat-kiat main di Kiat-kiat bahasa. Nah, yang pemilihan batu waktu itu Diksi itu sih bener. Gue suka sih. UN tuh UN. Oh, Ganesha Operation gitu. Oh, inten. Kiat-kiat. cara struggling. Cara menghadapi struggling setelah lulus. Oh. Dari sisi apa nih strateginya? Dari Nyari sisi- kerja. Untuk Prospek karir. prospek karir, mulai Kehidupan nih, guys. Iya, petua hidup nih jatuhnya. Dari Gibran dulu. selaku alumni. Iya. Iya. Dari Gibran dulu. Berarti adik angkatan berapa? Ade. Adek, mukanya om. Mukanya om. Kan di zoom dia. Zoom. Gue udah 3. 23. BC. Broadcast. Broadcast. Gue kenal kan gue. Anjir. Kiat-kiat ya. Karena kita kan lingkungannya vokasi. Kiat. Bukan. Bukan. Baru tuh. 2026. Sorry. Fresh, gue akuin fresh. Ini siapa sih? Mas udah. Dia kesel banget. Gak gitu gila. Minum. Balik lagi deh kayaknya. Balik lagi. Apa. Masih minum dulu. Oh iya, mau kasihan kameranya.
Jawab nih. Ini ada. Oh, gitu. Boleh. Iya. Wahyu dia. Memberi wahyu jatuhnya. Ini kita Coba, main di coba. Clipper lagi coba. Oke, kiat-kiat untuk menghadapi struggling orang-orang yang baru lulus ya. Ya pasca kampus. Kalau menurut gue sih mulai lebih awal. Pasti kan kalau lu udah pasti lu hub cutting-cutting segala macem, pasti apalagi vokasi ya, emang praktisi gitu jatuhnya emang yang lalu dari semester. Bergaul ya. Sudah magang, Harus bergaul. Nongkrong. Nongkrong. Kupu-kupu lah. Aduh, najis sih. Ikut cutting, maksudnya ngambil kesempatan yang Iya. misalnya cutting butuh apa. Jangan gengsi-gengsian. Iya, nanti saja gitu, jangan malu-malu. Ah, gue cuman runner misalnya, gue cuman apa ikut aja. Lagi soto ya. Wow. Jangan sotoy. Jangan sotoy. Terus personal branding sih. Personal branding sih menurut gue Nge-branding di orang-orang sekitar ya, at least ya. Ke lingkungan sekitar. Diri sendiri gitu, apalagi sebelum lulus gitu. Kan sosmed udah nyala gitu kan sekarang. Misalnya lu bisa ngonten di sesimpel di story, misalnya lu lagi ngerjain. Ah iya tuh penting tuh. Misalnya kayak gini nih lagi syuting, mungkin bisa di storyin. Lu story nanti semua. Story. Biar orang tahu lu bisa. Karena itu ngaruh banget ternyata ya. Bener ya? Karena kalau orang awam, misalnya kita kan emang di industri kreatif gitu. Pasti Kasih tahu analogi favorit lu tentang director gitu. Wow. Berat nih. Favorit lu. Udah berat nih. Favorit lu Berat nih, berat nih. semua podcast. Materi klipan nih. Kasih paham. Jadi kalau lu punya personal branding, lu tuh pasti akan menjadi top of mind gitu di orang-orang sekitar lu yang emang bukan di lingkup lu gitu. Jadi kalau kita misalkan di industri kreatif, lu pasti kan punya mutual-mutual yang bermainnya nggak di lingkup kreatif kan. Iya. Since dia membutuhkan creative things, kalau lu punya personal branding, misalkan update story gitu. Iya. Udah pasti saat mereka membutuhkan kreatif, mikirnya ke lu gitu tuh. Ahang. Gitu. Gue punya Kairi nih. Wow. Syuting nih. Wow. Bisa megang kamera. Iya. Gue punya Afid nih. Gua punya Sering Afid main sama nih. Aden. Wow. Gue punya Dandan nih. Punya Regen Meta. Personal branding kan? Personal branding. Emang itu yang gue pengen bentuk ke orang-orang. Iya, jadi Benar. membuat top of mind di teman-teman dulu aja. Di Yes. friends dulu aja. Setuju. Terus gue ada analogi sih. Oke. Di Indonesian ekonomi ya. Ini Indonesia ekonomi. Damn. Di 26, kalau menurut gua orang yang punya personal branding tuh punya keuntungan lebih dibanding orang yang nggak punya personal branding tapi teknisnya jago. Oke. Iya, setuju. Bahkan di film, misalkan Kunovi. seorang produser mencari seorang director, ada pilihan dua nih, director dengan teknis yang bagus sama director yang teknisnya biasa aja tapi punya personal branding. Nah, Kalau pada banyak. iya kalau saya banyak. Wah, Kontennya rajin konten lah. dia punya masa. Sebagai seorang produser tuh pasti saat mereka memikirkan keuntungan, pasti mereka lebih nyari director yang punya teknisnya biasa aja tapi punya masa gitu, punya personal branding yang kuat gitu. Iya. Daripada yang teknisnya bagus tapi dia siapa? Tapi teknisnya bagus. Iya. Karena teknis kan suatu yang bisa dipelajari. Iya. Setuju. Iya, Setuju. Jadi sangat menguntungkan sih punya personal branding dan bisa menjadi top of mind orang. Ada value tersendirinya lah. Iya, gitu kayak. Jadi, ayo SG, coba. SG. Storyin. Mulai personal branding dari sekarang. Personal branding langsung. Gitu. Itu sih mulai lebih cepat sih dibanding saat harus lulus lu harus mulai dulu. Udah lah. curi start harusnya ya. Start dulu. Yes, Jadi yes, pas lulus sudah nggak bingung lagi gitu. Oke. Dari Imur mungkin ada. Ada gue nambahin dikit aja ini. Oke. Ini kalimat yang gue ciptakan dalam kepala gue sendiri yang membuat gue akhirnya berusaha lebih keras lah di industri ini. Oh, Oke. penting nih. Pas lu kuliah dengan misalnya lu masih kuliah, terus lu udah mulai lu ikutin kata Gibran dan segala macam, lu udah punya porto yang banyak, lu tuh keren. Tapi lu keren tuh di kalangan anak kuliah. Jadi gini, waktu gua semester akhir, gua merasa anjing gua sebagai mahasiswa, gua ini keren karena gua punya banyak porto, gua punya banyak pengalaman. Oke. Tapi ya udah, gua tuh hanya mahasiswa keren ketika gue jadi mahasiswa. Karena ketika gue lulus, kan gue udah bukan mahasiswa. Privilege mahasiswanya. Privilege mahasiswanya hilang dan gue hanya akan jadi mas-mas biasa aja. Jadi Iya. kalian nih teman-teman yang udah merasa udah punya banyak porto dan segala macam, percayalah ketika lu udah melepas titel mahasiswa itu, lu akan cuma jadi mas-mas biasa aja. Orang biasa. Gitu. Kerja biasa aja. Lu jadi Bisa. mas-mas biasa aja karena
ketika mahasiswa dan lu punya pengalaman itu jadi sesuatu yang spesial. Jadi something kok. Iya, kayak misalkan ya bahasa gampang yang ada di kepala gua, lu kuliah sambil kerja tuh keren. Tapi ketika lu lulus dan lu punya gelar, lu udah kelar kuliah. Itu seharusnya harus kerja. Itu nggak ada lancar. Iya, betul. Jadi lu udah nggak punya advantage apa-apa lagi gitu. Semuanya konten. Wow. Cepat. Praktek lapangan. Keren emang. Agensi paling bagus ya. Wow. Yes. Tadi Zitka kita kena di Harapan 1 kebetulan. Harapan Top 5 1. agency di Indonesia. Iya. Harapan 1 juara favorit. Udah progress. Iya, it's okay lah, it's okay. Itu nomor 1 loh. Wow. Jangan lupa di kuadrat. Yes. Boleh komen aja. Boleh, aman. Jadi sebenarnya guys, untuk survive di industri kreatif saat ini ya, menurut gua nggak ada salahnya untuk kita coba konten ya. Konten-konten, ya pasti adalah something yang menarik dari kehidupan masing-masing kita. Ya karena ya kehidupan kita beda-beda sama orang. Iya. Kita harus bisa cari advantage, kita harus bisa cari apa sih yang bisa kita kontenin, bahan pasti ada. Dan menurut gua konten ini nggak perlu yang gear mahal-mahal harus segala macem ya. Pakai HP, as long lighting lo oke, maksudnya pencahayaannya oke, audio lo clear, itu lo udah bisa konten secara proper menurut gua. Dan balik lagi, untuk bisa survive di industri yang memang orangnya itu doang, kita pasti saling kenal. Perbanyak networking ya. Oh, itu pasti. Networking, nongkrong ya, nongkrong. Terus jangan, kalau menurut gue tuh maksudnya kayak di angkatan-angkatan yang baru-baru tuh jangan terlalu money oriented banget gitu. Oh iya, gue setuju. Karena kalau lu udah orientasinya ke uang terus, lu akan melepaskan hal-hal yang kayak tadi relasi itu bisa kelepas. Gitu. Sulit untuk grow ya. Iya benar. Padahal tuh networking di awal-awal tuh yaitu dibayarnya tuh ya mungkin 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Yes, setuju. Jadi buat teman-teman yang merasa keren, ingat, lu keren karena lu mahasiswa aja. Kalau lu udah lulus cuma jadi pas-pas biasa, percaya gue. Iya, biasa aja. Yang udah harusnya kerja. Mulai dari nol lagi ya. fresh Tapi start. at least mulai dari nol daripada mulai dari minus. Iya. Oh iya. Gitu. Setuju. Oke, jadi thank you so much buat teman-teman IWC yang udah nonton. Sampai jumpa di podcast IWC buka-bukaan selanjutnya. Podcast yang isinya jeroan semua. Thank you. Terus nanti di sini ada jingle ntar closing. Jing.